Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C Paralel B ingin menjelaskan tentang percobaan kami yaitu fermentasi asam cuka. Sebelumnya anggota kami yaitu yang pertama saya Revita Andifasti NPM 61. Saya Firdaus Nizam NPM 50. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada fermentasi, yang kedua jenis-jenis fermentasi, yang ketiga fase pertumbuhan bakteri, asam cuka dan sifatnya, kemudian ada fermentasi asam cuka dan reaksinya, metode pembuatan asam cuka, penentuan kadar asam cuka, aplikasi, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur dan hasil percobaan. Yang pertama ada fermentasi. Fermentasi adalah suatu proses metabolisme yang menyebabkan senyawa-senyawa organik dalam suatu bahan makanan menjadi produk dengan senyawa yang lebih sederhana oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme. Fermentasi merupakan suatu cara pengawetan yang mempergunakan mikroba tertentu untuk menghasilkan asam atau komponen lainnya yang dapat menghambat mikroba perusak lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari fermentasi. Untuk yang pertama ada fermentasi etanol, yaitu fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi etanol yang merupakan fermentasi anaerobik. Kemudian ada fermentasi asam cuka, yaitu merubah etanol menjadi glukosa yang merupakan fermentasi aerobik. Dan yang terakhir ada fermentasi asam laktat, yaitu fermentasi yang dilakukan pada sayuran dan buah-buahan untuk meningkatkan fitur nutrisi. Untuk berdasarkan jenis mikroorganismenya ada fermentasi spontan dan non-spontan. Yang fermentasi spontan adalah fermentasi yang tidak menambahkan ragi atau starter. Contohnya yaitu fermentasi asam cuka. Lalu fermentasi yang non-spontan yaitu dia fermentasinya menambahkan ragi atau starter. Contoh dari fermentasi non-spontan yaitu wine. Selanjutnya ada fase pertumbuhan bakteri. Untuk fase pertumbuhan bakteri sendiri yang pertama ada fase lag, yaitu Saccharomyces cerevisiae mengalami masa adaptasi dengan lingkungan dan belum ada pertumbuhan. Yang kedua ada fase log, yaitu Saccharomyces cerevisiae mengalami pertumbuhan cepat di mana terjadi pemecahan gula besar-besaran, kemudian dihasilkan alkohol tertinggi di fase ini. Selanjutnya ada fase stationary, yaitu jumlah Saccharomyces cerevisiae yang hidup sebanding dengan jumlah yang matinya. Selanjutnya ada fase kematian, yaitu jumlah Saccharomyces cerevisiae yang mati lebih banyak daripada yang bertumbuh. Lalu ada asam cuka. Asam cuka dan sifatnya. Asam cuka atau asam asetat atau lebih dikenal sebagai CH3COH adalah suatu senyawa berbentuk cairan mempunyai aplikasi yang sangat luas dibanding industri dan pangan. Sifatnya yaitu berupa cairan, tak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa asam yang tajam, dan larut dalam air, alkohol, gliserol, ether. Pada tekanan atmosferik, titik didihnya 118 derajat Celcius. Selanjutnya ada fermentasi asam cuka dan reaksinya. Untuk fermentasi asam cuka menggunakan bakteri dan genus Acetobacter dalam kondisi aerobik. Nama spesiesnya yaitu Acetobacter aceti yang digunakan fermentasi asam cuka. Terdapat reaksi dalam pembuatan asam cuka yaitu C2H5OH ditambahkan dengan O2 dengan menggunakan Acetobacter aceti menghasilkan CH3COH dengan H2O. Selanjutnya ada metode.
Pada fermentasi asam asetat dari substrat cair umumnya hanya dilakukan 2 tahap fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat. Fermentasi alkohol dilakukan jika bahan yang digunakan kaya akan gula, namun tidak mengandung alkohol. Pada bahan yang miskin gula, maka penambahan alkohol secara langsung dianggap lebih efektif daripada penambahan gula untuk diubah menjadi alkohol. Nah, selanjutnya ada penentuan kadar. Alkalimetri yaitu titrasi asam asetat atau asam cuka dengan garam natrium hidroksida sebagai larutan standar akan menghasilkan garam H3CONA yang berasal dari asam lemah dan basa kuat menggunakan metode asidi alkalimetri. Lalu selanjutnya ada aplikasinya. Aplikasi dari fermentasi asam cuka banyak sekali. Yang pertama ada untuk pelarut produksi asam tereftalat murni. Kemudian ada bahan perasa asam, bisa menjadi pengawet, produksi asam alifatis, bahan warna dan parfum, dan bahan pembuatan obat-obatan. Selanjutnya ada faktor-faktor. Untuk faktor yang mempengaruhi yaitu pertama ada substrat. Bahan baku fermentasi mengandung nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh maupun menghasilkan produk fermentasi. Yang kedua yaitu ada suhu. Saccharomyces cerevisiae akan tumbuh optimal dalam kisaran suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Dan puncak produksi alkohol dicapai sampai suhu 33 derajat Celcius. Untuk pH-nya sendiri, kisaran pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah pada pH 3,5 sampai 6,5. Pada kondisi basah, Saccharomyces cerevisiae tidak dapat bertumbuh. Kemudian ada prosedurnya dari percobaan kita. Yang pertama, memasukkan bahan-bahan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditutup dengan kertas minyak. Kemudian beri lubang dan terkena sinar matahari, lalu kita mixing. Kemudian setelah di mixing, kita lakukan fermentasi selama beberapa hari. Kemudian selama beberapa hari, kita catat perubahannya, lalu kita gunakan titrasi. Setelah dititrasi, kita akan mikroskopkan tadi yang sudah kami fermentasi, lalu beri kesimpulannya. Nah, untuk hasil dari praktikum sendiri, pada hari pertama didapatkan pH sebesar 5, untuk baunya masam, warnanya coklat keruh, untuk keterangannya berbusa dan tidak ada endapan. Untuk hari kedua sama, pH-nya 5, baunya masam, berwarna coklat keruh, keterangannya berbusa dan tidak ada endapan. Untuk hari ketiga dan sampai kelima, pH-nya 4, untuk baunya masam, untuk warnanya juga masih sama yaitu coklat keruh, sedangkan keterangannya tidak berbusa dan ada endapan. Untuk hari ke-6 sampai hari ke-8 diperoleh pH-nya 3, untuk baunya masih masam, untuk warnanya menjadi coklat muda, sedangkan keterangannya tidak berbusa dan ada endapan. Mungkin saya akan Untuk melanjutkan ya. Oke. Kemudian yang kedua ada tabel untuk pengamatan bakterinya. Yang pertama ada bahan wine apple. Di situ tertera gambar pengamatan kita yang sudah kita lihat dalam mikroskop. Kemudian kita bandingkan dengan gambar literatur. Dengan perbesaran okuler yaitu 10 kali, perbesaran objektif yaitu 40 kali, dapat dilihat berbentuk bulat, berwarna coklat, dan tidak berkoloni. Untuk titrasi kita, volume yang dibutuhkan kita dapat rata-ratanya yaitu 3,3334. Kemudian setelah diperhitungkan, maka dari bahan wine apple, densitasnya kita ketemu 1,0150 gram per mili dengan kadar asam cuka pada volume 10 mili yaitu 0,398%. Lalu selanjutnya, di sini kita menemukan dua reaksi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam cuka. Yang pertama, dari glukosa tadi,
Dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae, kita ubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Lalu setelah menjadi alkohol, kita ubah lagi dengan bakteri Acetobacter aceti, jadi asam asetat dan air. Lalu, kesimpulan yang kita dapat yang pertama, percobaan nilai pH tersebut sesuai dengan teori. Menurut Laili, pada tahun 2019, nilai pH secara umum pada cuka adalah berkisar antara 2 sampai 3,5. Perubahan nilai pH dari 5 menjadi lebih asam, yaitu 3, disebabkan karena aktivitas bakteri terutama Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum yang merupakan bakteri asam laktat atau BAL memetabolisme gula dan menghasilkan asam organik terutama asam laktat. Asam laktat yang diproduksi akan terdisosiasi menghasilkan hidrogen dan asam asetat selama proses fermentasi. Peningkatan asam laktat memungkinkan ion hidrogen yang terbebaskan meningkat dan menyebabkan kadar keasaman semakin bertambah. Nah, kadar keasaman ini yang meningkat menyebabkan penurunan pH dari wine apple. Untuk kesimpulan yang kedua, percobaan kadar asam cuka tidak sesuai dengan teori, di mana kadar asam asetat berdasarkan SNI adalah 4–12,5%. Ketidaksesuaian itu disebabkan bakteri asam asetat tidak tumbuh dengan baik karena pH yang asam, sedangkan sebagian besar bakteri asam asetat akan tumbuh dengan baik pada pH yang berkisar antara 5,4 sampai 6,3 dengan suhu optimal 25 sampai 30 derajat Celcius. Selain itu, kadar alkohol yang terlalu tinggi akan menyebabkan kemampuan bakteri asam asetat menurun. Menurut Laili, pada tahun 2019, kadar asam asetat paling tinggi ditemukan pada cuka yang difermentasi selama 11 hari dengan hasil asam asetat sebanyak 6%. Sedangkan percobaan dilakukan selama 8 hari. Kondisi optimum yang tidak terpenuhi tersebut menyebabkan aktivitas Acetobacter aceti tidak optimal, sehingga kadar asam asetat yang dihasilkan sedikit, yaitu 0,398%. Sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.